Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Biarlah kebaikan Tuhan selalu kita alami. Saudara boleh ketik dari kota mana saudara mengikuti acara ini, supaya kita juga bisa saling mengenal dan menguatkan satu dengan yang lainnya. Baik, pagi ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Mewaspadai Kemunculan Antikristus. 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 berbunyi demikian. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Saudara, pada akhir zaman ini ada banyak pengajaran-pengajaran yang kadang kalau kita tidak waspadai bisa menyesatkan kita. Nah, Alkitab berkata akan terjadi kemurtadan di akhir zaman. Orang-orang tidak lagi percaya kepada Yesus karena ada ajaran-ajaran sesat. Di Korea itu banyak ajaran yang ngaku-ngaku bahwa pemimpinnya adalah Kristus yang telah datang kembali. Ada yang jadi laki-laki, di China ada yang katanya jadi perempuan. Dan tentu hal ini tidak selaras dengan Alkitab. Kadang orang disesatkan sampai murtad karena daya tarik duniawi. Mereka tidak lagi tertarik pada perkara rohani. Udah gak gereja-gerejaan, gak Tuhan-Tuhanan. Pokoknya kejar harta, kedudukan, melampiaskan hawa nafsu sampai sepuas-puasnya. Dan tentu saja ini menyebabkan banyak orang akan berakhir dalam kebinasan kekal. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa selain kemurtadan yang terjadi, akan muncul seorang manusia durhaka yang akan meninggikan diri. Dia adalah lawan, antikristus yang duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Dan dia akan dibinasakan oleh Yesus pada waktu Yesus datang untuk kali kedua. Nah, Paulus menyebut orang ini sebagai manusia durhaka. Kalau Matius 24 ayat 15 disebut sebagai pembinasa keji karena dengan kejam dia akan membantai banyak orang. Sedangkan 1 Yohanes 2 ayat 18 menyebutnya sebagai antikristus. Kita tidak tahu namanya sekarang, tetapi yaitu dia adalah manusia durhaka, pembinasa keji, antikristus. Dan dia adalah manusia yang ingin disembah sebagai Allah. Saudara, rupanya dia manusia yang sungguh-sungguh dirasuki oleh si iblis. Karena kita tahu keinginan si iblis dari sejak awal ingin menjadi seperti Allah. Itulah sebabnya Lucifer dilempar dari sorga. Karena dia ciptaan ingin menjadi sang pencipta. Makanya dia direndahkan begitu rupa oleh Tuhan. Tapi kemudian dia juga ingin menggoda manusia. Kalau kamu ingin jadi seperti Allah, makanlah buah yang di tengah. Ini kan otaknya selalu si iblis yang sama. Dia juga pernah datang kepada Yesus. Semua kekayaan dunia, harta dunia aku berikan kepadamu asal engkau sujud menyembah aku. Jadi setan itu paling senang kalau orang nyembah dia. Makanya saudara dan saya harus ingat. Kalau kita datang ke gereja untuk menyembah Tuhan, setan itu paling gak suka. Jadi sebetulnya bagi setan, gereja boleh gede, bandnya boleh bagus, jemaatnya boleh banyak, pengkhotbahnya boleh semangat. Nggak apa-apa, asal orang nggak nyembah Tuhan aja. Makanya banyak orang ya di gereja itu nggak ikut nyanyi, apalagi nyembah. Bagi mereka nyembah itu bingung, apa ya, diem aja. Karena apa? Setan paling ingin disembah. Dan setan berusaha supaya manusia tidak menyembah Tuhan. Tapi kalau kita tahu taktik iblis, kita justru baik di rumah maupun di gereja dimanapun menyembah Tuhan, hati tertuju kepada Dia. Nah, kalau kita lihat ciri antikris yang dinyatakan dalam Alkitab, awalnya dia itu pembawa damai. Sebab kalau kita baca dalam Wahyu 6 ayat 1 dan 2, ketika materai pertama dibuka, itu muncul kuda putih. Putih kan seringkali merupakan gambaran daripada damai. Nah, kalau kita hubungkan dengan 1 Tesalonika 5 ayat 3 yang telah kita pelajari, dia akan memberikan damai yang singkat kepada dunia sebelum hukuman Tuhan melanda. Karena dikatakan apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Jadi si antikris akan muncul membawa damai yang semu, dia tawarkan kepada dunia, dan untuk sekejap dunia kelihatannya akan hidup di dalam damai.
Kalau kita baca di dalam Daniel 9 ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa atau 7 tahun. Pada pertengahan 7 masa itu, 3,5 tahun, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Dari ayat ini kita lihat si antikris itu akan membuat perjanjian damai dengan Israel. Jadi Timur Tengah itu untuk kurun waktu tertentu akan berdamai. Dan tampaknya pada waktu itulah antikris ini akan menjadi pemimpin dari 10 negara yang bersatu, tampaknya dari Eropa. Dan pada waktu keamanan itu terjadi, Bait Allah itu akan dibangun kembali dengan support daripada si antikris. Memang selama ini kita pikir bahwa tempat Bait Allah yang lama yang dulu didirikan oleh Salomo itu tepat berada di Dome of the Rock, Masjid Kubah Emas. Wah, gimana masjidnya ada? Apakah dirobohkan? Ini kan bisa perang dunia nih. Tapi rupanya penelitian yang lebih tepat sekarang itu bukan di persis di masjidnya, tapi di sampingnya, saudara. Jadi kalau ini masjid Dome of the Rock, nah di sampingnya itu akan dibuat Bait Allah. Lalu setelah Bait Allah itu jadi, si antikris ini akan membatalkan perjanjian damai dengan Israel karena dia yang ingin disembah. Oh lihat, dalangnya pasti si iblis. Dan Wahyu 13 mencatat orang yang tidak mau menyembah dia akan dianiaya 3,5 tahun lamanya dengan siksaan yang sangat dahsyat. Jadi kalau dia 7 tahun, 3,5 tahun ini kelihatannya damai, baik-baik. Tapi aslinya akan muncul dalam paruh waktu kedua dari 7 tahun itu, 3,5 tahun berikutnya. Ada siksaan yang sangat hebat. Ada sistem 666 yang akan diterahkan kepada seluruh manusia. Di tangan dan di dahi, artinya orang tidak bisa berjual beli kalau tidak masuk di dalam sistem itu. Pertanyaannya, apakah ada orang yang akan selamat di masa si antikris memerintah? Jawabannya ya, ada. Karena dalam Wahyu 7 dikatakan akan ada 144.000 orang Yahudi yang dimateraikan untuk menjadi milik Allah. Artinya apa? Orang Yahudi yang selama ini menolak Kristus, tidak percaya Yesus adalah Mesias, dan mereka malah mengagumi antikris karena dipikir Mesiasnya adalah antikris karena dia mendukung pembangunan bait suci. Ternyata si antikris ini duduk di bait Allah, minta disembah sebagai Allah. Baru tercelik mata orang Yahudi. Lalu mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Apa yang terjadi? Mereka yang sudah diselamatkan itu disiksa, dibunuh. Juga orang-orang non-Yahudi yang percaya pada zaman itu kepada Kristus masih ada, tapi waduh, penyiksaannya akan luar biasa. Nah, kita harus mikir, zaman sekarang masih enak, tidak ada penganiayaan, kita nggak mau percaya Yesus, gimana nanti, saudara? Lebih baik kita bertobat sekarang. Tapi pada waktu Yesus datang, si antikris akan dibinasakan dengan nabi palsunya dan dicampakkan ke Gehenna, lautan api sampai selama-lamanya. Makanya kita harus melihat si antikris ini akan muncul, tapi jangan khawatir. Kita tidak menanti-nantikan antikris. Kita menantikan Kristus yang akan menghancurkan segala kuasa kegelapan. Mari hidup kita taat sama Kristus, karena antikristus itu kan lawan Kristus. Kalau Kristus mau A, saudara maunya B, hati-hati loh. Jangan sampai spirit antikristus itu ada dalam hidup kita. Mari kita taat sungguh kepada Tuhan, supaya kita menjadi muridnya yang sejati sampai selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemaparan firman-Mu. Engkau menjamah hati kami sehingga hati kami selalu pro kepada Kristus, taat kepada Kristus, tidak melawan Kristus. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu, apapun yang menjadi beban, masalah, pergumulan sepanjang hari ini, kiranya penyertaan Tuhan menyertai kami, memberikan kemenangan dalam segala situasi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.